Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo sahabat CGP hebat semuanya. Ketemu lagi dengan saya Nur Esmi, calon guru penggerak Kabupaten Rokan Hilir. Dalam penugasan demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif, selamat menyaksikan ya. Budaya positif dalam penugasan ini adalah penerapan segitiga restitusi di sekolah bersama siswa. Selain itu, saya juga didampingi oleh ibu-ibu hebat, yaitu Ibu Marlia sebagai fasilitator saya dan Ibu Rasima sebagai pengajar praktik saya. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosan tahun 2004, atau suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam penerapan segitiga restitusi, ada 3 tahap yang harus dilalui, yaitu 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Pada tahap ini kita berprinsip membuat kesalahan adalah bagian proses pembelajaran dan mengeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon dan menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Peserta didik akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dan mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus 1, hari ini Selasa, Bima Anggara siswa kelas 12 EPS datang terlambat, dan ketika masuk kelas dia menjadi pusat perhatian teman-teman dia yang lain. Assalamualaikum. Kamu kok terlambat? Silakan Pak, ujian tadi Pak. Oke, silakan duduk. Mari Pak. Mari Pak. Silakan duduk. Nah, Bima, kamu tahu nggak kenapa saya panggil ke depan? Tahu Pak. Kenapa kira-kira? Terlambat Pak. Oke, karena kamu datang terlambat. Kira-kira Bima tahu nggak peraturan sekolah kita masuk jam berapa? Tahu Pak. Jam berapa? Jam 7.30. Dari rumah jam berapa tadi? Nah, jarak dari rumah ke sini berapa menit? 20 menit Pak. Iya, otomatis kamu telat berapa menit kira-kira? 10 menit Pak. Nah, telat 10 menit. Seharusnya gimana supaya ke sekolah tidak terlambat? Bangun pagi. Bangunnya lebih pagi. 5. Nah, kita semua pasti pernah melakukan yang namanya terlambat atau telat masuk kelas. Saya sendiri juga pernah terlambat masuk kelas. Nah, tapi kita harus berusaha untuk mengubah ketepatan waktu kita ketika datang ke sekolah. Oke. Nah, kira-kira supaya kamu tidak datang terlambat lagi masuk kelas, apa solusi dari kamu? Kira-kira? Bangun pagi lagi Pak. Bangunnya lebih pagi. Emang biasanya bangun jam berapa? Jam Pak. Jam 7. Jam 7 baru bangun. Tidurnya jam berapa? Tidur jam 11 Pak. Jam 11 malam. Kamu tidur. Memang aktivitas kamu dari jam 7 malam sampai jam 11 malam ngapain aja? Gadget Pak. Main gadget. Nah, saran Bapak ke depannya, kamu kan sudah kelas 3 juga. Tolong kurangi bermain gadget tersebut karena akan menyita waktu kamu untuk belajar. Dengan kamu bermain gadget, otomatis kamu akan tidurnya lebih malam. Nah, jika kamu tidur malam, kamu akan bangunnya kesiangan. Dampaknya sama siapa coba? Oke, kedepannya bisa ya bangun waktu. Nah, kira-kira supaya kamu tidak terlambat lagi, hal-hal positif apa yang bisa kamu lakukan di rumah agar kamu ke sekolahnya lebih cepat waktu? Kira-kira seperti apa bisa kamu lakukan sama Bapak? Dari awal. Nah, ketika hal-hal tersebut kamu lakukan di rumah,
mungkin kamu akan bisa memperbaiki diri, kamu bisa menghargai waktu, menghormati orang lain. Kenapa? Karena ketika kamu bertambah, teman-teman yang lain akan menjadi. Oke, dengan saya rasa itu aja kamu akan ke depan. Semoga kamu ke depannya lebih bisa memperbaiki diri ya. Kamu tetap semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Angkara. Saya dari kelas 12 IPS SMA Negeri 1 Bangko Pusako. Perasaan saya sangat senang karena saya sudah mendapat solusi karena masalah saya yang terlambat, dan saya berjanji tidak akan terlambat ke sekolah lagi. Sekian dan terima kasih. Dalam proses belajar hari ini saya mengandalkan pembelajaran metode diskusi, membahas persoalan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Awal proses pembelajaran berjalan dengan lancar, tapi di pertengahan pembelajaran Wulan diganggu oleh Joko, dan Wulan tidak terima ketika diganggu oleh Joko. Joko, kamu tahu kenapa ke depan? Tidak tahu. Apa yang terakhir kamu lakukan dengan teman kamu? Mengganggu teman saya. Mengganggu. Sedang belajar. Sedang belajar. Kenapa kamu mengganggu teman kamu? Alasannya? Nantinya Pak, ini saya Pak untuk. Karena untuk. Nah, emang pembelajaran bersama saya bikin bentuk ya? Nah, kira-kira apa yang kamu lakukan itu benar apa enggak sih? Salah. Salah ya. Nah, kamu telah melanggar yang namanya kesepakatan bulan apa yang kamu melanggar kira-kira? Ketika di jam pembelajaran tidak boleh mengganggu teman sedang belajar. Iya, karena itu melanggar keyakinan kelas apa? Tidak menghargai. Tidak menghargai teman juga. Oke, kira-kira kedepannya supaya kejadian seperti ini tidak terjadi lagi, apa yang harus kamu lakukan? Tidak mengganggu teman lagi. Di jam pelajaran lebih menghargai teman-teman dulu. Oke, kamu bisa berjanji sama diri kamu sendiri bahwa kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Tidak bisa, Pak. Ya, oke. Solusi terakhir mungkin dari saya, apa yang harus kamu lakukan dengan teman kamu? Meminta maaf. Meminta maaf. Oke. Selfie, silakan maju ke depan. Oke, sekarang minta maaf sama temannya. Ada kamu terima maafkannya. Oke, terima kasih atas kerjasamanya, dan dari solusi ini secara pertama silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Priyono. Perasaan saya sangat senang telah menyelesaikan masalah saya mengganggu teman. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk mengganggu teman. Terima kasih. Nah, itu dia budaya positif penerapan segitiga restitusi. Semoga apapun masalah yang terjadi kita dapat menyelesaikannya. Terima kasih, salam guru penggerak, sampai jumpa.